Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Saleh dari kelas PKO 2A NIM 2005 134941. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu. Pengertian karya sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Pada awalnya, bentuk karya sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Menurut A. Ikram dalam bukunya Filologi Nusantara, cerita rakyat ditulis dan diterbitkan menjadi buku, seperti halnya cerpen atau novel. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942. Yang pada waktu itu Minangkabau Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870, masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra Melayu tersebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelumnya dan sesudah Islam hingga mendekati tahun 1920-an di masa Balai Pustaka. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahkan sastra tersebut tercantum pada beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Sailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Palawa. Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat, meskipun dokumen kebanyakan mulai berasal dari abad ke-18. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya Melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya. Untuk karya sastra Melayu klasik, ciri-cirinya adalah anonim, bertema istana, sentris, bernilai budaya lokal, dan disebar secara lisan. Uraiannya adalah sebagai berikut. Anonim. Anonim dalam artian diketahui siapa pengarangnya disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Beberapa contoh dari karya sastra Melayu klasik pada umumnya terdapat di setiap cerita klasik seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Raja Indra, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Demam. Bertema istana sentris, jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya bisa saja raja atau pangeran. Yang satu kisahnya mengenai percintaan. Akhirnya cerita selalu bahagia. Bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptanya karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal. Sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Disebarkan secara lisan. Ciri-ciri terakhir ialah disebarkan secara lisan. Penyebab utamanya adalah penggerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita karya lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif dan terdapat di dalam cerita, sehingga pesan moral yang terdapat di dalam akan sampai kepada pendengar lebih cepat dan efektif. Didaktis, memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Klasik imitatif,
bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. Universal, dapat berlaku di mana saja, siapa saja. Jenis karya sastra Melayu klasik. Berikut ini terdapat beberapa jenis karya sastra Melayu klasik terdiri atas: yang pertama, berbentuk puisi. Karya sastra klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya adalah yang A. Mantra. Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan darima yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh seseorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya. Namun hakikat mantra itu sendiri adalah doa yang diucapkan oleh pawang dalam keadaan tense atau kerasukan. Di dalam mantra yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kekuatan bunyi yang bersifat sugestif. Contoh mantra. Pulanglah engkau kepada rimba sekampung. Pulanglah engkau kepada rimba yang besar. Pulanglah engkau kepada gunung guntung. Pulanglah engkau kepada sungai yang tiada berhulu. Pulanglah engkau kepada kolam yang tiada berorang. Pulanglah engkau kepada mata air yang tiada kering. Jika kalau tiada mau kembali, matilah engkau. Yang B. Bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran. Yang pertama, contoh bidal ungkapan. Tangan panjang artinya suka mencuri. Ringan tangan artinya suka membantu. Besar kepala artinya sombong. Yang kedua ada bidal pepatah. Anjing menyala tidak menggigit, artinya mulut besar tapi penakut. Besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan. Yang ketiga ada contoh bidal perumpamaan. Bagai durian dengan mentimun, artinya orang kecil melawan orang besar pasti akan kalah. Seperti kerbau dicocok hidung, artinya orang yang bodoh selalu menurut perintah orang lain. Yang keempat ada contoh bidal tamzil. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Yang kelima ada bidal ibarat. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak hendak. Ibarat bunga segar dipakai layu dibuang. Contoh bidal kata arif. Senangkanlah hatimu dengan menyenangkan hati orang lain. Yang ketujuh ada bidal pameo. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan yang C, talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampaian dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Berirama ABC, ABC, ABCD, ABC, ABCD, ABCDE, ABCDE dan seterusnya. Contoh talibun. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belak beli. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sangkupan cari. Induk senang cari dahulu. D. Sloka. Sloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau. Sindiran bahan ejakan biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui sloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Contoh sloka 4 baris. Anak Pak Dolah makan lepat sambil melompat. Nak antar kad raya tak sempat, pakai SMS pun oke wat. Contoh sloka lebih dari 4 baris. Baik budi mak si randang, dagang lalu ditanakan, tiada berkayu rumah diruntuhkan. Anak pulang kelaparan, anak di pangku letakkan, kera di hutan disusui. Gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu yang terdiri dari 2 baris, kalimat dengan irama yang akhirnya sama yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Contoh, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang.
dan ibu hendaknya hormat supaya badan dapat selamat. F. Pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang terdiri dari 4 baris bersajak ABAB, ABAB, AABB. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam, flora dan fauna. 2 baris terakhir merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4 sampai 5 kata, 18 sampai 12 suku kata. Contoh, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. G. Carmina. Carmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua isi. Memiliki pola sajak lurus AA. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Contoh Carmina 1. Dahulu ketan, sekarang ketupat. Dahulu jagoan, sekarang ustad. Contoh Carmina kedua. Pergi ke rawa, ke muara pula. Sudah tak juara, tak sholat pula. Carmina ketiga. Buat nangka bentuk bulat. Sudah tua bangka, belum ingat akhirat. Carmina 4. Kelama diparut enak rasanya, biar pertunya gendut baik hatinya. Carmina 5. Ikan lele beli di pasar, persoalan sepele jangan diumbar. H. Syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama A. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Syair berasal dari Arab. Contoh, syair kentubuhan, lalu berjalan ke tambuhan, diiringkan penglipur dengan tadahan, lemah lembut berjalan perlahan. Lakunya manis memberi kasihan, tunduk menangis segala putri. Masing-masing berkata sama sendiri, jahat perangai pemaisuri. Lakunya seperti jin dan peri. Syair Abdul Muluk. Berhenti kisah Raja Hindusan. Tersebutlah pula puas perkataan. Abdul Hamid Syah padukan Sultan. Duduklah baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk putra baginda. Besarlah sudah bangsa muda. Cantik majelis usulnya syahda. 13 tahun umumnya ada. Parasnya elok amat sempurna. Letak majelis bijak laksana. Memberi hati bimbang gulana, kasih kepadanya mulia dan hina. Sekian hasil dari video saya. Jika saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.